Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Dwi. Hari ini kita akan membahas soal pembahasan ujian nasional part 2 ya. Part 1-nya udah ada Ibu bahas, nomor 1 sampai 10. Nah, sekarang ini nanti akan dibahas nomor 11 sampai 17. Nah, materi ini bisa kalian gunakan untuk mengulang materi kelas 7 dan kelas 8, kemudian buat bahan belajar persiapan ujian sekolah. Oke, kita mulai saja. Nomor 11. Menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier satu variabel berbentuk pecahan. Nah, ini pertanyaannya. 1/2 dikali 3x dikurang 6 kurang dari atau sama dengan 2/3 dikali 2x dikurang 3. Nah, kita lihat di sini. Karena pecahannya ini berbeda penyebut, maka kita samakan penyebutnya dulu ya, biar gampang menyelesaikannya. Jadi kita kali kedua ruasnya dengan KPK-nya. KPK dari 2 dan 3 itu adalah 6. Jadi, kita kalikan kedua ruasnya ini dengan 6. Ya. Jadi hasilnya didapat ya. 6 dikali 1/2 hasilnya sama dengan 3. Ya. Jadi di sini 3 dikali 3x dikurang 6 kurang dari atau sama dengan 2/3 kali 6. Berarti di sini 2 kali 6 sama dengan 12. 12 bagi 3 sama dengan 4. Berarti untuk ruas sebelah kanannya adalah 4 dikali 2x dikurang 3. Ada tanda kurung, berarti kalikan masing-masing suku ya. Jadi di sini 3 dikali 3x, 3 dikali negatif 6. Jadi hasilnya 9x dikurang 18. Kurang dari 4 dikali 2x, 4 dikali negatif 3. Berarti 8x dikurang 12. Kelompokkan yang sejenis, berarti didekatkan suku yang sejenis ya. Nah, 9x dikurang 8x kurang dari atau sama dengan 18 dikurang 12. Kenapa di sini 8x-nya jadi negatif? Karena dia berpindah ruas ya. Jadi tandanya berubah. Yang ini juga 18-nya kenapa jadi positif? Karena juga berpindah ruas dari kiri ke kanan. Jadi tandanya berubah jadi positif. Maka hasilnya adalah x kurang dari atau sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah yang D. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linier satu variabel. Kebun berbentuk persegi panjang mempunyai panjang 5 meter lebih dari lebarnya. Jika keliling persegi panjang 70 meter, maka luas kebun itu adalah. Nah, ini akan ada dua persamaan linier ya. Jadi yang pertama kita misalkan lebarnya sama dengan x. Maka panjangnya adalah x tambah 5. Karena dia panjangnya itu 5 lebihnya dari lebarnya. Rumus keliling persegi panjang adalah 2P ditambah 2L. Bisa juga kalian pakai 2 dikali P tambah L. Substitusi panjang dan lebar ke rumus. Maka 2 dikali X tambah 5 ditambah 2X sama dengan 70. Kalikan masing-masing suku. Berarti 2 kali X ditambah 2 kali 5 ditambah 2x sama dengan 70. Hasilnya menjadi 2x ditambah 10 ditambah 2x sama dengan 70.
Kelompokkan yang sejenis didekatkan. Berarti 2x ditambah 2x sama dengan 4x. 4x sama dengan 60. Kenapa 60? Karena di sini 70-nya berpindah ruas ya. Jadi dia berubah tanda jadi negatif. 70 dikurangi 10. Hasilnya sama dengan 60. Maka X itu sama dengan 60 dibagi 4. X sama dengan 15. Jadi panjangnya itu adalah 15 tambah 5 sama dengan 20. Sedangkan lebarnya adalah 15. Luasnya panjang kali lebar. Jadi sama dengan 20 kali 15. Jadi luasnya adalah 300. Jawabannya adalah yang C. Soal 13. Menentukan irisan atau gabungan dua himpunan. Nah, ini Bu ralat dulu soalnya ya. Ini ada sedikit kesalahan. Soalnya. Nah, di sini harusnya soalnya ini bukan 10 ya. Jadi yang pertama A itu X sedemikian hingga X itu kurang dari 12. X-nya elemen bilangan prima. Kemudian himpunan yang B itu adalah X sedemikian hingga, di mana X itu lebih dari atau sama dengan 1 dan X itu kurang dari 12, di mana X itu elemen bilangan ganjil. Yang ditanya adalah A irisan B. Nah, kalau kalian ketemu tanda yang seperti ini, huruf N ya, seperti huruf N itu adalah irisan. Sedangkan kalau dia yang seperti U itu adalah gabungan. Kita harus mendaftarkan dulu anggota di A dan anggota di B. Jadi yang termaksud bilangan prima itu adalah bilangan yang faktornya 1 dan dirinya sendiri. Jadi yang termasuk bilangan prima kurang dari 12 itu adalah 2, 3, 5, 7, dan 11. Nah, kemudian untuk himpunan yang B, bilangan ganjilnya yang bisa didaftarkan adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Nah, kemudian apa itu irisan? Irisan itu berarti yang sama. Jadi ada di A dan ada di B. Kita lihat di sini yang ada di A dan B adalah 3, 5, 7, dan 11. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 14. Menentukan nilai fungsi fc jika fa dan fb dan rumus fungsinya diketahui. Ya, ini ada rumus fx, ada yang diketahui, yang ditanya f tertentu lagi, f4. Nah, seperti ini. Rumus asalnya adalah fx sama dengan ax tambah b. F3 sama dengan 5. Berarti menjadi persamaan 1 itu adalah 3a ditambah b sama dengan 5. Kenapa di sini ada 3? Karena di sini 3 ini pengganti x. Berarti ganti x-nya dengan 3 dari persamaan fx. Untuk yang kedua, x-nya itu sama dengan negatif 1. Berarti ganti x-nya dengan negatif 1. Sehingga persamaan 2-nya menjadi negatif 1a ditambah b sama dengan negatif 3. Kita lihat di sini ada variabel yang sudah sama koefisiennya, yaitu b. Berarti kita lihat tandanya ini adalah positif dua-duanya. Berarti di sini dikurangkan ya.
B dikurang B habis, 3A dikurang negatif 1A. Negatif ketemu negatif hasilnya positif. Ya, jadi hasilnya 4A. 5 dikurang negatif 3. Berarti berubah menjadi 5 ditambah 3. Hasilnya sama dengan 8. Maka A itu sama dengan 8 dibagi 4. A sama dengan 2. A sama dengan 2, kita substitusi ke persamaan pertama. Jadi kita ganti A-nya dengan 2. 3 dikali 2 ditambah B sama dengan 5. 3 kali 2, 6. 6 tambah B sama dengan 5. Ya. Berarti B-nya itu adalah negatif 1. Berapa tambah B hasilnya sama dengan 5. Berarti kan sama aja dikurang 1. Jadi B sama dengan negatif 1. Rumus fungsinya berarti sudah kita temukan. Karena A-nya sudah kita ketahui hasilnya sama dengan 2. B-nya sama dengan negatif 1. Berarti rumus fungsinya adalah 2X dikurang 1. Ya. Ini hasil dari sini, dimasukkan ke sini ya. Masukkan ke rumus ini. Fx sama dengan AX ditambah B ya. Masukkan dari rumus AX tambah B. Jadi di sini A-nya 2 berarti 2X, kemudian B-nya negatif 1. Jadi F4-nya berarti ganti X-nya dengan 4. 2 kali 4 dikurang 1. 2 kali 4, 8. Dikurang 1 sama dengan 7. Berarti jawabannya adalah yang C. Menentukan persamaan garis yang melalui dua titik. Ya. Jadi kalau ada persamaan melalui dua titik ya, rumus yang digunakan adalah Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1. Ini Y1 ya, bukan X1. Kemudian X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, kita tulis lagi di sini. Kita biar gampang. Ini berarti sebagai X1. Ingat ya, kalau yang pertama disebut itu adalah koordinat X. Berarti ini X1. Ini Y1. Ini koordinat kedua, berarti X2. Ini Y2. Nah, berarti bentuknya menjadi Y dikurang 4 per negatif 5 dikurang 4 sama dengan X dikurang negatif 3 per 2 dikurang negatif 3 ya. Sedemikian hingga menjadi Y dikurang 4 per negatif 9 sama dengan X ditambah 3 per 5. Nah, ini kenapa kok jadi ditambah 3, Bu? Karena di sini ada 2 kali tanda negatif ya. Jadi di sini kalau seperti ini ya, berarti ini berubah tanda, di sini jadi positif ya. Nah, ini juga jadi positif. Jadi 2 tambah 3 berarti hasilnya sama dengan 5. Yang di atas jadi X tambah 3. Kalikan silang ya, kalikan silang berarti 5 dikali Y dikurang 4 sama dengan negatif 9 dikali X tambah 3. Sedemikian hingga ya, kalikan masing-masing suku, berarti 5Y dikurang 20 sama dengan
negatif 9x dikurang 27. Oke, kita rubah semuanya ke ruas kiri. Jadi di sini ingat ya, kalau misalnya berpindah ruas, berubah tanda. Yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Yang tidak berpindah ruas, tandanya tetap. Jadi di sini 9x ditambah 5y ditambah 27 dikurang 20 sama dengan 0. Sedemikian hingga maka 9x ditambah 5y tambah 7 sama dengan 0. Nah, maka selesai sudah penyelesaiannya. Jadi, jawabannya adalah yang D. Soal nomor 16. Menentukan gradien dari persamaan garis. Jadi di sini persamaan garisnya adalah 2y sama dengan 6x tambah 4. Nah, kalau sudah dalam bentuk 2y, cara mudahnya kita menggunakan rumus ya, karena sudah dalam bentuk 2y sama dengan, kita menggunakan rumus y sama dengan mx tambah c. Nah, m-nya di sini langsung adalah gradien. Jadi koefisien dari x itu adalah gradiennya. Nah, karena harus ke bentuk y, maka persamaan ini harus dibagi 2. Ya, jadi 2y dibagi 2 hasilnya y. 6x dibagi 2 hasilnya 3x. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Mana koefisien x? Koefisiennya adalah positif 3 ya. Maka gradiennya adalah sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal 17. Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan SPLDV. Apa itu SPLDV? Sistem persamaan linier 2 variabel. Berarti di sini ada 2 variabel. Ya, jadi di sini ada soalnya di tempat parkir sebuah pertokoan terdapat 75 kendaraan yang terdiri dari mobil dan sepeda motor. Banyak roda seluruhnya adalah 210. Jika tarif parkir untuk mobil 5.000 dan sepeda motor itu adalah 2.000, maka pendapatan uang parkirnya berapa? Nah, di sini pertama jumlah kendaraan yang parkir 75 ya. Berarti kita misalkan saja mobilnya itu adalah B, motor itu adalah T. Berarti B tambah T sama dengan 75. Nah, kemudian banyak rodanya seluruhnya 210. Roda untuk mobil itu 4, roda untuk motor itu 2. Berarti persamaan keduanya adalah 4B ditambah 2T sama dengan 210. Nah, kita samakan di sini supaya sama, maka kalikan 4 di atas kali 1 di bawah. Kita akan menghilangkan yang B-nya. Yang B-nya koefisiennya persamaan pertama 1, persamaan kedua 4. Berarti kita kali kebalikannya. Jadi kalikan 4 berarti 4B tambah 4T sama dengan 300. Persamaan kedua kalikan 1 berarti tetap 4B tambah 2T sama dengan 210. B-nya yang mau dihilangkan. Atas bawah positif tandanya, koefisiennya berarti dikurangkan. 4B dikurang 4B habis. Jadi di sini tinggal 4T dikurang 2T hasilnya 2T. 300 dikurangi 210 hasilnya 90. Maka T sama dengan 90 dibagi 2. T sama dengan 45. Nah, kendaraan motornya ada 45. Sedangkan jumlah kendaraan semuanya ada 75. Berarti mobilnya berapa?
Mobilnya berarti 75 dikurang 45, hasilnya adalah 30. Uang parkirnya yang didapatkan berarti untuk mobil parkirnya 5.000, motor 2.000. Mobil ada 30, berarti 30 kali 5.000 ditambah 45 kali 2.000. 30 kali 5.000, 150.000 ditambah 90.000. Hasilnya sama dengan 240.000. Ya, jadi jawabannya yang B. Nah, itu dulu pembahasan hari ini, hanya sampai nomor 17. Kita lanjutkan di part 3. Terima kasih udah menonton sampai akhir. Jangan lupa like-nya, share-nya apabila video Ibu ini bermanfaat, dan subscribe-nya Ibu tunggu bagi yang belum. Sampai jumpa di video